Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita akan ngebahas Asus Zenfone 9. Jadi Zenfone 9 ini merupakan HP terbaru dari Asus di Indonesia yang resmi masuk pada November tahun lalu. Nah, Zenfone 9 punya keunikan berupa bentuk fisik yang lebih kecil dibandingkan HP-HP lain pada umumnya, tapi dengan hardware yang bertenaga besar. Satu hal yang langsung berasa ketika menggenggam Zenfone 9 adalah fisiknya yang relatif kecil buat ukuran HP masa kini. Panel layarnya ini Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan diagonalnya cuma 5,9 inci. Sementara HP-HP lain belakangan ini kebanyakan diagonalnya adalah 6,5 inci atau lebih besar, termasuk yang kelas entry level. Zenfone 9 juga kerasa enteng pas digenggam karena bobotnya juga kurang dari 170 gram. Sayangnya HP ini lumayan tebal ya, dengan ketebalan lebih dari 9 mm, kemudian bagian framenya ini juga flat ya, sehingga sedikit mengurangi kesan kecilnya. Konektornya ini menggunakan USB Type-C, kemudian di bagian atas kita bisa melihat bahwa Zenfone 9 masih menyediakan konektor jack audio 3,5 mm. Tombol powernya di sebelah kanan, ini yang ada garisnya, sekaligus merangkap sebagai fingerprint scanner. Jadi scannernya itu posisinya bukan di dalam layar alias in display. Jadi sedikit mengurangi kesan premiumnya sih, tapi ya yang penting ada lah ya. Kalau buat laci SIM card-nya, Zenfone 9 ini bisa memuat 2 buah kartu nano SIM dengan posisi bolak-balik atau saling membelakangi, kayak gini. Tapi nggak ada slot kartu memori micro SD ya buat ekspansi. Di bagian atas layar, ini agak nyempil, kita bisa ngelihat ada speaker kedua sekaligus earpiece. Itu lokasinya ada di bezel layar bagian atas. Yang ini. Kemudian di pojok kiri atas ini ada kamera depan di dalam punch hole, resolusinya adalah 12 megapiksel. Elemen desain yang paling menonjol di punggungnya secara harfiah karena emang menonjol ini adalah 2 buah modul kamera berbentuk bundar. Kalau dilihat dari samping kita bisa ngelihat bahwa 2 modul kamera ini ya lumayan tinggi dibandingkan bagian bodi selebihnya, terutama untuk yang kamera utama. Ukurannya juga lumayan besar. Ini mungkin karena kamera utamanya itu dibekali dengan teknologi OIS berbasis gimbal ya. Tapi gue nggak tahu apakah emang perlu dibikin segede ini atau berdasarkan pertimbangan desain aja. By the way, ini ada 2 buah kamera belakang. Yang kamera utama tadi resolusinya adalah 50 megapiksel, sementara yang satu lagi adalah kamera ultrawide dengan resolusi 12 megapiksel. Zenfone 9 yang gue pegang ini varian Midnight Black by the way. Dan teksturnya ini agak unik ya, bagian belakangnya kalau misalnya kita rasain pakai jari gini itu berasa mirip kertas atau karton gitu ya. Lucu juga. Yang gue kurang suka bagian punggungnya ini ternyata gampang dekil, kayak ini aja baru gue pakai sekitar 2 mingguan di kantong aja, tapi udah agak belepotan kelihatannya ya. Untungnya Asus menyediakan casing, ini hard case berwarna hitam di kemasannya Zenfone 9. Jadi kalian bisa aja langsung pasangin casing sebelum punggung HP-nya kena macam-macam. Meskipun bentuknya kecil, Zenfone 9 bertenaga besar karena dibekali dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Emang sih, chipset ini bukan lagi yang teratas dari Qualcomm karena sudah ada Snapdragon 8 Gen 2. Tapi tetap aja HP ini punya kinerja yang ya termasuk salah satu yang tertinggi di pasaran. Dan itu tercermin juga dari hasil benchmarknya. Misalnya aja benchmark Antutu, skornya yang dihasilkan itu mencapai kisaran 1 juta poin. Selain itu, kalau dari harganya, Zenfone 9 juga bisa dibilang merupakan salah satu smartphone Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang paling terjangkau di Indonesia. Melengkapi deretan spesifikasinya, Asus turut menerapkan pilihan kapasitas RAM 6GB, 8GB, atau 16GB, storage 128GB atau 256GB, serta baterai 4300 mAh dengan dukungan fast charging 30W. Ini yang gue pegang merupakan varian RAM 6GB dan storage 128GB, yang paling murah ya. Dan kalau kita lihat memorinya ini cenderung agak kecil sih ya, terutama kalau dibandingin dengan HP-HP flagship modern. Tapi pas dipakai, nyatanya HP ini masih bisa menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar, termasuk juga game-game berat. Gue nyobain beberapa game di sini, termasuk yang lumayan berat juga, dan semuanya bisa berjalan lancar dengan setting grafis tertinggi. Ini mungkin karena chipsetnya emang kenceng ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Hanya aja kalau misalnya kalian pilih yang varian RAM 6GB, mungkin baiknya batasin jumlah aplikasi yang jalan di background supaya nggak menyita resource saat main game.
Zenfone 9 punya sidebar Game Genie yang bisa dipanggil dari kiri atas saat main. Jadi ini sama dengan yang ditemukan di HP gaming Asus ROG Phone ya. Game Genie bisa digunakan untuk memilih profil kinerja, jadi ada 4 pilihannya di sini, tergantung lebih memprioritaskan kinerja atau daya tahan baterai. Ada juga opsi buat hal-hal lain kayak misalnya milih refresh rate, kemudian mematikan notifikasi supaya nggak mengganggu saat main, dan bahkan ada juga fitur makro untuk merekam sequence input di layar. Layar Zenfone 9 ini berasa agak kecil pas main game ya dan nonton video, karena ukurannya emang lebih kecil dari kebanyakan HP. Ini mungkin bisa jadi masalah karena ukuran tombol-tombol kontrol yang ikutan agak menciut. Kemudian objek-objek di kejauhan itu juga sedikit agak susah ngelihatnya. Jadi mungkin perlu sedikit pembiasaan ya kalau kita biasa pakai HP yang ukurannya lebih gede. Satu hal yang gue suka adalah speaker stereo dari Zenfone 9. Meskipun letak dan orientasinya beda, satu menghadap ke samping yang bagian bawah sini, sementara satu lagi yang di bagian atas menghadap ke depan, tapi keluaran suaranya itu kedengeran balance, kedengeran seimbang dan nggak timpang gitu ya. Zenfone 9 dibekali dua buah kamera belakang dengan kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Hasil foto keduanya oke, baik dalam kondisi terang maupun low light. Ada fitur auto HDR juga sehingga kondisi backlight nggak masalah. Yang menarik adalah kamera utamanya dibekali dengan optical image stabilizer berbasis gimbal. Ini terutama berguna buat menstabilkan rekaman video ya. Ada fitur panduan buat mempermudah perekaman dengan gimbal supaya hasilnya maksimal. Cukup dengan menjaga supaya titiknya tetap ada di dalam lingkaran, seperti ini. Resolusi video maksimalnya bisa sampai 8K di kamera utama dengan frame rate 24 fps, tapi dengan cropping yang lumayan kentara. Karena itu mendingan di 4K aja kayaknya yang bisa sampai 60 fps. Kalau resolusinya kita turunin lagi jadi FHD atau 1080p. Ada mode stabilisasi tambahan bernama Hyper Steady yang hasilnya mulus banget, tapi dengan cropping yang lumayan juga. Jadi ini ada 3 pilihan stabilisasi. Yang pertama adalah off, ini hanya mengandalkan gimbal. Kemudian normal stabilisasinya electronic image stabilizer, ada cropping ya. Lalu untuk Hyper Steady, ini croppingnya lebih gede lagi, tapi hasilnya yang paling mulus. Untuk kamera ultrawide, maksimal videonya bisa 4K 60 fps, begitu juga dengan kamera depannya bisa 4K tapi frame rate maksimal 30 fps. Sama seperti kamera belakangnya, tangkapan foto dan video dari kamera depan ini juga lumayan oke kalau menurut gue. Zenfone 9 dibekali dengan baterai berkapasitas 4300 mAh yang mendukung fast charging 30 watt. Emang kapasitasnya nggak gede-gede banget sih, tapi ya masih bisa dimaklumin mengingat ukuran bodinya yang juga kecil. Ini daya tahannya bisa seharian dari pagi sampai malam, asalkan jangan terlalu banyak main game. Di dalam boxnya sudah ada charger dengan keluaran daya 30 watt lengkap dengan kabel yang sesuai, jadi kita nggak perlu ribet lagi beli terpisah. Output chargernya USB-C by the way, dan kabelnya juga jenis USB-C to USB-C. Pas gue coba ngecas baterai dengan charger dan kabel bawaan, ternyata kecepatannya nggak kenceng-kenceng banget. Dalam waktu 1 jam, baterainya terisi sebesar 75% dari keadaan nol. Oke, Sobat Tekno, itu tadi pembahasan kita tentang Zenfone 9, HP terbaru Asus di Indonesia. Di pasaran, HP ini ditawarkan dalam 3 varian berdasarkan konfigurasi memorinya. Yang pertama, yang paling murah adalah 6GB 128GB yang dihargai 8 juta rupiah. Kemudian di atasnya ada 8GB 256GB yang dijual seharga 10 juta rupiah, dan terakhir yang paling tinggi adalah 16GB 256GB yang dibanderol seharga 12 juta rupiah. Kalau varian yang paling rendah 6GB 128GB itu mungkin agak mepet memorinya ya, terutama karena HP ini nggak memiliki slot micro SD untuk ekspansi memori. Yang lebih menarik mungkin yang varian di tengah, yaitu 8GB 256GB, tapi harganya 10 juta. Itu udah mendekati atau bahkan sepantaran dengan HP-HP flagship lain yang ukuran fisiknya lebih gede.
Overall sih keunikan HP ini terletak di ukuran fisiknya yang lebih kecil dibandingkan HP-HP lain, tapi tenaganya besar dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Karena itu kalau misalnya kalian nggak keberatan dengan ukuran layarnya yang kecil, atau emang lagi nyari HP yang kecil, Zenfone 9 ini layak buat dipertimbangkan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.